Tentang tema kita hari ini, seperti kata Mas Umam tadi, ini pertanyaan lama, tapi masih tetap relevan ya untuk kita refleksikan dalam konteks kita di Indonesia atau dalam konteks dunia Islam. Pertama barangkali kalau kita ditanya apakah Islam kompatibel dengan demokrasi, kita bisa merujuk pada Profesor Nurholis Majid atau Cak Nur yang mencoba meyakinkan kita sebenarnya bahwa being a Muslim is being Demokrat gitu ya. Menjadi seorang Muslim itu artinya dia menjadi seorang Demokrat. Bagaimana dia bisa menunjukkan itu? Pertama, salah satu prinsip yang paling mendasar dalam Islam itu tauhid. Tauhid itu artinya yang sakral hanya satu, Tuhan. Selain itu profan. Jadi kebenaran sejati itu hanya milik Tuhan, sementara di luar itu bisa salah. Karena kita sebagai manusia itu profan, kita tentu saja bisa salah. Karena kita bisa salah, maka kita harus selalu mendengar koreksi. Kita nggak boleh merasa benar sendiri atau mengklaim kebenaran sejati gitu, bahwa kita adalah yang paling benar. Itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam tauhid, satu prinsip yang sangat mendasar dalam Islam. Jadi tadi seperti yang saya katakan, di situ Cak Nur mencoba meyakinkan kita bahwa being Muslim is being Demokrat gitu. Jadi kamu kalau menjadi Muslim, automatically kamu harus menjadi Demokrat. Nah yang kedua, Cak Nur juga menunjukkan dalam peristiwa suksesi dari Nabi Muhammad ke Abu Bakar. Dalam peristiwa itu ada proses yang tentu saja itu sesuai dengan prinsip-prinsip dalam demokrasi, prinsip deliberasi, ada proses musyawarah, deliberasi di Saqifah Bani Sa'idah pasca Nabi wafat, dan di situ kita juga ditunjukkan bahwa yang lahir sebagai penerus Nabi itu bukan anak, bukan darah dari Nabi, tapi Abu Bakar. Ya tentu saja dia adalah mertua dari Nabi, tapi dia tidak ada hubungan darah. Itu yang seperti kata Robert M. Bellah, Islam pada waktu itu too modern to succeed. Islam terlalu modern untuk sukses, makanya gagal setelah 40 tahun. Jadi buat Cak Nur, peristiwa-peristiwa itu atau prinsip-prinsip dalam Islam yang disajikan tadi, itu sudah lebih dari cukup untuk buat kita semua sebagai seorang Muslim untuk bisa mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan demokrasi. Pada dasarnya itu adalah sesuatu yang harusnya inherent di dalam diri seorang Muslim. Kita punya modal itu. Nah, tetapi barangkali kita juga harus mengakui bahwa di dalam dunia Islam kontemporer saat ini ada tantangan besar penolakan terhadap demokrasi. Di banyak negara-negara Muslim, khususnya di beberapa negara Timur Tengah, demokrasi belum diterima secara praktis paling tidak sampai sekarang. Tapi saya rasa itu seperti yang tadi dikatakan juga oleh Profesor Suk Jung, itu bukan problem khas Islam gitu ya. Itu terjadi di mana-mana. Pemerintahan tidak demokratis terjadi di tempat lain, di dunia non-Muslim. Jadi dengan begitu sebenarnya itu problem universal di semua tempat, di semua bangsa. Kita juga di situ bisa mengatakan bahwa demokrasi itu memang butuh komitmen ya, butuh komitmen dari pemimpin, dari para elit untuk betul-betul menjadi seorang demokrat. Nah kemudian mungkin karena kita ingin khusus dalam konteks Indonesia, tadi Prof. Hadi saya rasa sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan bahwa Indonesia itu, dan juga Profesor En Suk Jung tadi juga sudah menunjukkan, kita punya modal yang sangat besar menjadi negara demokrasi. Dan dalam konteks itu, kita sebenarnya bisa melihat dalam peristiwa-peristiwa awal pendirian negeri ini, dalam peristiwa BPUPK,
Ada dua hal yang kita bisa lihat di situ. Pertama dari segi prosedur, bagaimana kita membangun negara ini itu dilakukan secara deliberatif, secara demokratis. Kita tidak menjadikan satu otoritas pada kelompok tertentu. Dalam hal ini misalnya mayoritas Muslim untuk menentukan negara ini mau jadi negara apa. Tetapi itu didiskusikan secara terbuka, secara deliberatif. Dan salah satu peristiwa yang paling penting itu bisa kita baca di dalam debat mengenai 7 kata dari hasil yang tadi disebutkan oleh Prof. Hadi dari Piagam Jakarta, karena di situ disebutkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, dalam peristiwa yang terjadi di tanggal 15 Juli, itu ada anggota BPUPK, Latuh Harhari, yang keberatan dengan 7 kata itu. Tidak tepat untuk menaruh 7 kata itu yang merujuk pada satu kelompok tertentu, dalam hal ini masyarakat Islam, dijadikan sebagai hukum dasar. Nah, memang pada waktu itu perdebatan terjadi dan sampai tanggal 17 Agustus itu masih tetap dengan 7 kata itu. Baru tanggal 18 Agustus, setelah Bung Hatta diyakinkan memang harus ada koreksi, ada perubahan akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari segi proses pembentukan bangsa ini, negara ini, itu dilakukan secara deliberatif, ada diskusi yang terbuka dengan semua kelompok, bukan hanya kepada kelompok mayoritas, tapi semua kelompok, beberapa kelompok kecil dilibatkan. Dan yang menarik tentu saja juga secara substansi, isinya itu juga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam demokrasi. Dulu barangkali ketika kita menyebut bahwa negara ini bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama, itu sebagian orang barangkali menganggap itu sebagai negara bukan-bukan gitu ya. Negara bukan sekuler dan juga bukan negara agama. Tapi dalam perkembangan teori-teori politik kontemporer, misalnya dari Jürgen Habermas, model seperti itu model yang justru ada dan barangkali tepat untuk konteks kita di Indonesia. Kita tidak mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler, dalam arti konteks tahun 40-an negara sekuler itu diidentikan dengan negara anti agama, juga bukan negara Islam, seperti halnya barangkali negara-negara sebagian di negara Timur Tengah, atau bahkan termasuk juga Pakistan di kemudian hari. Kita tidak mengambil jalan itu. Kita membentuk satu, ya kita menyebutnya sebagai negara Pancasila, yang di situ tidak didasarkan pada agama tertentu, dalam hal ini Islam, tetapi juga tidak menjadi negara yang anti terhadap agama. Dan menurut saya itu satu pilihan yang barangkali paling tidak sampai sekarang itu cocok ya untuk kita di Indonesia, dan kita layak untuk mempertahankan itu. Jadi dari peristiwa pendirian negara ini, kita bisa mengatakan dengan tegas bahwa demokrasi itu merupakan bagian penting dalam Pancasila dan bagian penting dalam sejarah pendirian negara Indonesia. Tetapi tentu saja dalam proses realisasi dalam kehidupan berbangsa, dalam perjalanan kita, demokrasi pasang surut ya. Jadi kita bisa menikmati dan menyaksikan demokrasi berlangsung di dalam peristiwa pemilu 55 misalnya, dalam debat-debat di Badan Konstituante. Tapi kemudian kita juga menyaksikan kemunduran demokrasi dalam peristiwa dekret ya, yang terjadi pembubaran DPR, Konstituante, dan kemudian diganti menjadi demokrasi terpimpin, demokrasi yang hanya dipegang oleh satu figur, dalam hal ini Bung Karno. Dan kemudian kita masuk pada era Orde Baru yang barangkali orang-orang di masa itu juga tidak sepakat kalau dikatakan bahwa itu tidak ada demokrasi. Mungkin lebih tepat demokrasinya terlalu minim, kurang kompetitif, sehingga kita bisa menyaksikan negara yang agak
barangkali di akhir-akhir terlampau represif terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dengan pilihan politik dari pemerintah. Nah, itu bagian dari up and down di Indonesia dalam konteks demokrasi, dan kita kemudian mengalami peristiwa reformasi di tahun 98, 99, demokrasi naik kembali, tetapi kita juga kemudian akhir-akhir ini menyaksikan ada yang kita sebut sebagai regresi dalam demokrasi di Indonesia. Tadi Prof. Insukjung sudah menjelaskan, itu terjadi di banyak tempat, bukan khas di Indonesia. Barangkali hal yang perlu kita soroti di sini, ada kecenderungan apakah itu melemahnya atau pelemahan civil society. Memang kita beruntung punya dua organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah yang menjaga dignity civil society di Indonesia. Tetapi secara umum barangkali kita perlu melihat pelemahan kelompok-kelompok civil society yang tidak lagi bisa bicara secara vokal, tentu saja karena berbagai aturan dan undang-undang yang kita buat sendiri, mulai dari undang-undang ITE, kemudian juga barangkali undang-undang ormas yang itu cukup melemahkan kelompok-kelompok civil society, dan itu barangkali hal yang kita alami di dalam kehidupan demokrasi kita di Indonesia. Dan sebagai penutup, barangkali kita memang bisa mengatakan bahwa tidak ada masalah serius antara Islam dan demokrasi. Cukup clear bahwa kita punya modal, tapi barangkali seperti yang kita juga saksikan di banyak tempat, bukan hanya di Indonesia, untuk menjadi seorang demokrat itu butuh komitmen, butuh perjuangan, karena kalau tidak, seorang demokrat pun bisa menjadi seorang otoriter. Jadi itu bisa terjadi di banyak tempat. Mungkin kita ingat ucapan Lord Acton ya, power tends to corrupt, absolute power absolutely corrupt. Ya, jadi barangkali memang kekuasaan itu secara inherent harus dikontrol, dan dalam konteks kehidupan bernegara tentu saja civil society menjadi elemen penting untuk melakukan kontrol. Pelemahan-pelemahan menurut saya harus direvisi ya, terkait barangkali apakah itu undang-undang ITE atau undang-undang ormas yang punya potensi untuk melemahkan civil society. Menurut saya itu hal yang sangat penting untuk dievaluasi dalam konteks kita di Indonesia.